Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih masih menyimak setiap video-video saya yang saat ini saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin kita bersama-sama menggali tentang kebenaran firman Tuhan. Pada episode ini, yang pertama ini kita akan menggali tentang ada pertanyaan, yaitu siapa Allah menurut Alkitab. Banyak orang di dunia ini mengenal Allah mungkin dengan berbagai-bagai pengertian. Ada yang melihat Allah itu sebagai kekuatan besar di alam semesta. Ada yang menganggap Allah itu jauh dan tak bisa dikenal. Bahkan ada yang tidak percaya sama sekali bahwa Allah itu ada. Tetapi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melihat bukan menurut pendapat manusia atau pandangan manusia, melainkan kita akan menggali langsung kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, siapakah Allah yang saya dan saudara sembah? Yang pertama, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat pertama dalam Alkitab sudah langsung menunjukkan siapakah Allah yang saya dan saudara sembah. Dia adalah pencipta. Segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara lihat di bawah kolong langit ini, yang ada di bumi ini, di laut, binatang, hewan, manusia, dan semua yang Bapak Ibu Saudara lihat, semuanya adalah hasil karya daripada tangan Allah itu sendiri. Allah bukan bagian dari ciptaan, tetapi Dia adalah sumber segala ciptaan yang ada. Dan yang luar biasa, Ia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dia yang terambil dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita bukan hasil kebetulan, tetapi hasil rancangan daripada kasih karunia Allah. Yang menjadi perenungan kita pada bagian pertama ini, yaitu kadang kita manusia merasa hidup kita tidak berarti. Tetapi ingat bahwa saya dan saudara bukan hasil daripada sebuah hubungan manusia biasa, tetapi kita atau saya dan saudara adalah hasil rencana atau rancangan Allah yang penuh dengan tujuan. Allah mengenal saya dan saudara bahkan sebelum kita lahir. Dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 berkata. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, siapakah Allah? Allah adalah kekal dan tak terbatas. Mazmur 90 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan berkata di sana, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi serta dunia diperanakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Kalau manusia hidup dalam batas waktu, lahir, tumbuh, lalu kemudian manusia mati, Allah melampaui waktu, saudara. Dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bertanya nama Allah, apa yang dijawab oleh Allah? Allah berkata, Aku adalah Aku. Itu berarti Allah ada dengan sendirinya, tidak bergantung kepada siapapun. Nama Aku adalah Aku menggambarkan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Allah selalu ada, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup ini terasa tidak pasti, atau hidup ini merasa bimbang, khawatir, kecewa, dan lain-lain sebagainya, ingat bahwa Allah, Dia tidak pernah berubah. Dunia bisa berguncang, dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi Allah kita tetap sama hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, siapakah Allah yang saya dan saudara sembah? Allah adalah kasih. Banyak orang mengenal bahwa Allah sebagai pribadi yang besar dan berkuasa, tetapi lupa akan satu hal, bahwa Allah itu adalah kasih, yang dimana ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Seluruh tindakan Allah didorong oleh kasih itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Ketika Ia menciptakan manusia, semua karena kasih. Ia menegur karena kasih. Ia mengutus Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini.
Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Kasih Allah bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan satu tindakan nyata. Ia rela berkorban agar kita bisa diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa tidak ada yang peduli dengan kita, tapi dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Allah mencintai kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3, "Tidak peduli seberapa jauh saya dan saudara pernah jatuh dalam dosa, tetapi kasih-Nya terus mengejar kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal." Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, siapakah Allah yang kita sembah? Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan Allah yang adil. Selain Dia penuh kasih, Allah juga kudus dan Dia adalah Allah yang adil. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga, malaikat berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Kudus di sini berarti terpisah dari dosa. Allah tidak dapat berdamai dengan dosa, karena itu bertentangan dengan sifat yang sempurna daripada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya manusia yang berdosa tidak bisa langsung mendekat kepada Allah tanpa pengampunan dan tanpa kekudusan yang daripada Tuhan. Tetapi karena kasih Allah yang besar itu, Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan jalan bagaimana untuk kita dapat berjumpa dengan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Di kayu salib, kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Kasih karena Ia mengampuni, keadilan karena dosa tetap dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kitalah yang seharusnya menanggungnya. Kadang kita berpikir bahwa Allah itu kejam karena menghukum karena dosa. Tetapi justru karena Allah adil, Ia tidak bisa membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi. Namun karena Ia juga kasih, Ia menyediakan pengampunan yang seutuhnya bagi setiap orang yang mau percaya dan mau mengaku dosanya di hadapannya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara, siapakah Allah yang kita sembah? Allah ingin dikenal sebagai sosok seorang pribadi. Banyak orang berpikir bahwa Allah itu jauh, Dia tidak bisa dijangkau. Tetapi Alkitab mengajarkan kita sebaliknya. Allah ingin dikenal dan memiliki hubungan pribadi dengan kita. Yeremia 29 ayat 13, di mana firman Tuhan mengatakan di sana, "Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, maka mereka akan menemukan Allah itu sendiri." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bukan sekedar Tuhan yang besar di sorga, tetapi juga Bapa yang dekat dengan anak-anaknya. Yesus mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami. Itu berarti mengajarkan satu hubungan kita yang dekat dengan Allah. Bukan hubungan antara seorang hamba dan majikan, tetapi antara hubungan anak dengan bapaknya. Allah ingin kita berbicara dengan Dia setiap hari melalui doa, firman, bahkan dalam keheningan hati. Ia akan berbicara dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan? Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, siapa Allah yang kita sembah? Allah yang sama, tetapi dalam 3 pribadi. Salah satu misteri besar yang diajarkan oleh Alkitab adalah bahwa Allah itu satu, tetapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Sang Pencipta, dan perencanaan keselamatan. Allah Anak itu Yesus Kristus Sang Penebus. Kemudian Allah Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur untuk saya dan saudara. Bukan 3 Allah, tetapi satu Allah yang bekerja dalam 3 pribadi yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi dalam kita mengiring akan Tuhan. Maka pengenalan yang benar tentang Tuhan akan membuat kita memperoleh keselamatan yang sesungguhnya dari Allah itu sendiri. Nah, inilah sesi pertama kita dalam pertanyaan atau sesi belajar Alkitab. Siapakah Allah? Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu menyelamatkan kita. Shalom.